Saya pernah mengalami keadaan, pernah saya jalan satu kali pakai mobil, ada orang entah dari mana, tiba-tiba dari belakang saya jalan tidak ada salah, terus nabrak mobil itu. Mobil itu saya parkir ke sebelah, tiba-tiba ada orang datang, kemudian mengatakan, Pak ini Pak, dia kenapa ditabrak, kenapa begini, ribut. Orang ini gak ada hubungannya sama sekali, gak ada hubungannya. Terus saya bilang, ada apa Bapak, kenapa marah-marah? Dia bilang, Bapak ini tabrak. Enggak, saya gak nabrak. Mobil saya di depan, orang ini di belakang. Gitu kan? Tetap aja dia ngotot dengan beberapa temannya, saya berpegang pada kebenaran. Saya akan bawa orang ini ke rumah sakit, saya akan obatin, tapi bukan saya yang salah. Akhirnya saya berdirikan orang itu, saya tanya, Bapak yang salah siapa? Saya atau Bapak? Saya Pak. Baik, sampaikan ke mereka. Gitu kan? Saya akan bantu. Tetapi kalau saya disalahkan nggak bisa ini sudah dua keburukan. Nggak boleh. Itu kan berarti merusak kehormatan seorang muslim. Gimana caranya orang tidak salah lalu disalahin? Gitu kan? Gak mungkin ini teman-teman sekalian. Kita harus adil. Tapi kalau orang itu salah wajar kita ingatkan, ingkar mungkar pada tempatnya. Ya. Ini sebuah tradisi yang saya lihat kayak jadi sudah biasa. Sampai ada orang menjadikan itu sebagai kebiasaan untuk mendapatkan duit. Sengaja dia tabrakin. Dia nggak ada duit, dia tabrakin motornya ke orang lain. Kemudian akhirnya dia minta untuk dibawa ke rumah sakit dan dikasih duit. La haula wa la quwata illa billah. Uang ini haram teman-teman sekalian. Haram ini. Gimana caranya? Mau ngambil dengan cara begitu? Kan gitu. Ini luar biasa, ini harus diperbaikin. Dan ini semuanya hukumnya haram dan tidak boleh menakut-nakuti seorang muslim, diharamkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Ahmad dan di sanadnya ada kelemahan, tetapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat hadis ini karena dia tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih, bahkan bisa jalan atau semakna, sejalan atau semakna. Kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yushira ila akhihi binadratin tu'zi. Seorang muslim tidak boleh mengisyaratkan kepada saudaranya sesama muslim dengan pandangan yang menyakitinya. Tadi pandangan sinis, ya, menganggap remeh dari tatapan matanya. Gitu kan. Ini semua teman-teman tidak boleh sama sekali. Ingat, siapapun yang menganggap remeh orang lain, teman-teman, hati-hati, keadaan orang itu bisa berpindah pada antum. Hati-hati. Dalam sebuah kisah disebutkan seorang salafil ummah pernah cerita dari kalangan tabi'in. Dia bilang, saya masuk ke masjid, saya temukan ada orang lagi sholat. Dan orang itu khusyuk sekali sholatnya di pojok masjid. Sujudnya, rukunya, bacaannya, luar biasa. Terlintas di hati saya perkataan dan saya mengiyakan terlintasan itu, oh orang itu kayaknya riya, karena orang itu pas lagi sujud nangis. Lalu terlintas dia bilang di hati saya mengatakan orang ini kayaknya riya. Dia bilang gara-gara perkataan itu Allah mengharamkan saya menangis sebulan. Padahal orang ini tadinya suka nangis karena Allah. Dia bilang hanya terlintas di hati saya begitu dan saya mengiyakan, maka akhirnya saya terharamkan dari menangis sebulan. Kalau masih ingat statement Umar bin radhiyallahu anhu yang berkata, saya khawatir kalau melihat seorang wanita hamil lewat di hadapanku, lalu aku berkata, ih besar ya perutnya, maka Allah membuat aku hamil. Statement ini mungkin sedikit ada seakan-akan lucu, tapi sebenarnya ini statement keimanan, di mana Umar mengatakan khawatir kalau ada penganggap remeh terhadap seorang muslim yang lain, sudah cukup Allah pindahkan masalah itu. Banyak di antara salaful ummah mengatakan, tidak ada seseorang yang menganggap remeh orang lain, bahkan itu terjadi pada musuh sekalipun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalik keadaan. Kisah perang Hunain. Nabi SAW ada pasukan muslimin di atas 10.000 orang, lebih besar daripada pasukan kafir. Pertama kali pasukan muslim lebih banyak daripada pasukan kafir. Muncul di diri beberapa sahabat nganggap remeh, oh musuh gampang kita kalahin. Maka yang terjadi, muslimin dikalahkan. Pada saat itu, di awal peperangan dikalahkan. Makanya Nabi SAW membaca doa, minta dilindungi dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da, syamata adalah menganggap remeh orang lain. A'da musuh. Nggak boleh kita anggap remeh teman-teman sekalian. Walaupun itu musuh kita. Apalagi kalau cuma saingan kerja, apalagi cuma sekedar saingan di komplek, saingan di yayasan, saingan di masjid. Apa urusannya? Apa hubungannya kita menganggap remeh orang lain? Itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Ingat, menganggap remeh orang lain bisa pindah keadaannya ke kita.
Dan itu banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Maka merendahlah teman-teman sekalian. Makin merendah kata Nabi SAW, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang makin merendah di jalan Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Kan gitu. Jadi kita harus jagain. Kita harus jagain. Dikatakan juga dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 10 dan Imam Muslim nomor 40. Kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Ibnu Mas'ud berkata teman-teman sekalian, tidak ada sesuatu yang harus dipuasakan dan dipenjarakan paling lama dibandingkan lisan seseorang. Ini penjara mau ditontonin. Bicara emas saja, nasihat, tanya kabar, ilmu pengetahuan, yang lain diam. Jangan ucapkan yang tidak bermanfaat. Karena ucapan ada pertanggungjawaban. Beda dengan kita mendengar. Makanya Syurahbil Asy-Syu'bi rahimahullah berkata, saya belajar dari seseorang yang belajar di majelis saya. Aturan di majelis saya bertahun-tahun gak pernah ngomong orang itu. Lalu saya tanya dan saya terus mengulangi pengalaman itu. Saya sudah diskusi sama orang itu. Saya tanya, hai fulan, kenapa kau sudah bertahun-tahun ikut majelis saya gak pernah bicara? Orang itu bilang, saya dengar, maka saya dapat manfaat. Dan pendengaran seseorang yang dia dengar hanya untuk dirinya. Gak ada masalahnya sama orang. Baik saya terima, buruk saya tolak. Dan bagian seseorang dari lisannya adalah untuk orang lain. Kalau salah, dia harus memperbaikinya. Dan itu tidak gampang. Maka saya dengar, saya aman. Dan saya diam, saya juga aman. Artinya, saya tanya sesuatu yang bermanfaat ya. Tapi kalau untuk hal yang tidak penting, untuk nunjukin di majelis ilmu kalau saya pintar, ini pertanyaan saya. Untuk apa teman-teman? Gak cium bau surga itu. Antum sudah paham, alhamdulillah pulang amalkan. Begitu orang mukmin. Jadi manfaat buat kita. Gak akan ada manfaatnya kalau dipakai untuk bersombong-sombong, untuk pamer sama orang. Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menonjolkan sebagian orang yang bisa menjadi pelajaran siapa yang paling ikhlas di antara mereka, siapa yang paling tulus, siapa yang memang mengejar akhirat, siapa yang selalu sangka baik dengan saudaranya muslim. Allah tonjolkan dia. Tapi kalau orang ini mau menjatuhkan sana sini, cuma mau cari ketenaran, cuma A, B, C, D, kita akan temukan orang ini cuma sebentar. Waktu Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muwatta, beliau pengen tulis dan beliau bilang sama murid-muridnya bilang, hai Imam, hadis yang anda sampaikan tiap hari mulia sekali. Sampai ulama hadis mengatakan sanad hadis yang emas adalah sanadnya Imam Malik dari Nafi'. Nafi' ini adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Ini sanad emas. Kalau ini ada, pasti hadisnya sahih. Karena Imam Malik dengar langsung dari Nafi'. Nafi' adalah budaknya Abdullah bin Umar dan tinggal sama Abdullah bin Umar. Belajar semua. Dan ini ulama besarnya tabi'in. Dan Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Maka beliau, waktu murid-muridnya bilang, hai Imam, kayaknya mesti anda tulis nih. Hadisnya kita dengar semua, tidak semuanya kita hafal. Kata Imam Malik, bagilah, tulis. Dikasih nama Muwatta, kitab Muwatta. Waktu orang-orang yang selevel sama Imam Malik, yang pada saat itu dikenal juga sebagai ulama, sebagai da'i, banyak taklimnya segala macam, berlumba-lumba dengar Imam Malik tulis hadis, muncul ide tulis juga buku hadis. Mereka berlumba-lumba tulis, mereka namakan juga kitabnya Muwatta. Sampai waktu itu teman-teman ada ratusan Muwatta. Ratusan kitab hadis namanya Muwatta. Mereka nggak namakan buku lain ya. Curi idenya Imam Malik. Murid-muridnya Imam Malik tanya, hai Imam, bagaimana pendapat anda? Anda nyusun buku ini, orang semua pada ikut-ikutan, gitu kan? Kata beliau kalimat mulia, orang yang berilmu faham. Maka nalillah fahuwa baq. Kalimat sederhana, bobotnya luar biasa, emas. Beliau mengatakan, manapun yang dikerjakan karena Allah pasti baq. Baq itu kekal. Betul teman-teman, waktu terjadi suku Tatar menyerang Irak, merebut wilayah kaum muslimin, kebanyakan kitab Muwatta, bukan kebanyakan, semua kitab Muwatta yang disusun ratusan pada saat itu semuanya habis. Tidak ditahu di mana sejarahnya, ada yang dilempar di lautan, ada yang rusak dan segala macam. Dan kitab satu-satunya yang tinggal sampai sekarang kitabnya Imam Malik rahimahullah. Kitab Muwatta. Bagaimana Allah menghantarkan keikhlasan itu kepada targetnya. Untuk apa bersaing dengan seorang muslim? Teman-teman sekalian, hadis mulia.
Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya muslim kecuali di atas kepalanya malaikat akan berkata, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kita lihat teman kita punya kekayaan. Ya Allah, limpahkan kekayaan lebih banyak lagi. Berkahi buat dia. Antum sadar nggak? Waktu antum doain dia, antum sedang doain diri antum sendiri. Karena malaikat atas kepala kita mengatakan, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Doa malaikat mustajab. Kita lihat orang pintar, ya Allah berkahi kepintarannya. Keluarganya bahagia, ya Allah tambahkan kebahagiaan. Gitu kan? Kalau kita doakan keburukan, misal kita mengatakan apa? Kenapa dapat begini ya? Mudah-mudahan usahanya bangkrut, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan kelebihan fisiknya jadi rusak dan segalanya. Gembira kalau saudara muslim kena tertimpa masalah. Maka ini teman-teman sekalian sama saja dia sedang doakan dirinya. Karena malaikat bilang, kau dapat sama. Kau akan dapat sama. Ya Allah jelekkan, nah kau juga jelek. Ya Allah bangkrutkan, kau juga bangkrut. Nah doa kita kepada Allah untuk dia belum tentu diterima, tapi doa malaikat kepada Allah untuk kita diterima. Kenapa nggak doain kebaikan? Saya lihat ini teman-teman di Saudi kental sekali ya. Tidak pernah saya temukan siapapun yang saya kenal atau tidak kenal di Saudi, misal dia tanya tentang saya, kemudian saya ceritain, saya punya yayasan atau saya punya kegiatan bisnis seperti ini. Nggak ada orang mengatakan hasutnya terlihat misalnya, di mana ya? Kenapa kau bisa? Bagaimana caranya? Nggak ada. Mereka bilang, Masya Allah, semoga Allah berkahi akhi. Insya Allah jadi luas, jadi berkah, jadi banyak. Nggak pernah mereka tuh. Jadi sudah menutup pintu itu. Karena pemahaman tentang masalah ini. Kita kadang-kadang subhanallah baru buka kios kecil di Kalibata City. Sudah sorotan matanya orang luar biasa. Seperti kita sudah jadi miliarder bagaimana? Lewat matanya nyorot. Ini kenapa bisa buka di sini nih? La haula wa la quwata illa billah. Lewat, Masya Allah, insya Allah diberkahi akhi, sudah mulai sewa iya, mudah-mudahan pindah ke tempat yang lebih luas ya, Allah berkahi. Malaikat bilang, kau dapat sama, kau dapat sama, ingat ya, bawa pulang ilmu ini cukup buat saya ya, pulang amalin tuh teman-teman sekalian, selalu doakan kebaikan, doakan istri, doakan suami, doakan anak, doakan orang yang bantu, tunjukin parkir keluar, doakan semua kebaikan. Jazakallah khair, terima kasih, baik, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya ya, selalu kebaikan. Maka itu yang diharapkan. Lisan kita bukan menyakiti muslim tapi malah memberikan kebaikan padanya. Karena dikatakan seorang muslim yang sejati adalah yang mana kaum muslimin lain selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Memukulkah, mengambilkah, mencurikah dan seterusnya, ini masuk dalam masalah tangan. Kemudian hadis yang lain di poin ke-9 kita ini adalah hadis riwayatkan Ahmad nomor 6886, Tirmidzi nomor 2627 dan Hakim disebutkan dalam jilid pertama nomor 54 dengan sanad sahih. Kata baginda Nabi SAW, al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang sejati adalah seorang yang kaum mukminin lainnya merasa aman dari gangguan diri dan harta mereka. Jadi ada orang subhanallah, kita takut kalau orang ini ketemu dengan istri kita. Karena matanya jelalatan, matanya sudah seperti orang yang mau menerkam istri kita. Ada orang begitu subhanallah. Ada orang pernah bahkan bertanya di pengajian saya, Ustaz, saya punya penyakit, saya suka ganggu istrinya orang. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Habis manusia, sudah habis yang bukan jadi istrinya orang, penyakit syaitan goda. Ada orang subhanallah kita ketakutan, masuk ke rumah kita ketakutan orang ini nanti ganggu, gitu kan? Ya bahaya sekali. Ini dimaksud orang mukmin sejati, orang mukmin yang orang aman, merasa aman dengan dia. Di harta kah, di kehormatan kah, di keluarganya kah. Ada orang kita ketakutan kalau nginap di rumah kita. Karena orang ini selalu terdengar suka mencuri misalnya. Tidak ada keamanan gitu kan. Ini adalah orang-orang yang buruk semuanya. Orang yang buruk dan orang seperti itu harus dijauhi.